Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama ibu ya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tematik di subtema keempat, yaitu kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Langsung aja kakak buka halamannya di halaman 127. Di halaman ini ada teks yang judulnya itu banjir. Ibu bacakan dulu ya. Kakak simak baik-baik. Saat musim penghujan, hujan turun terus-menerus. Hujan yang terus-menerus ini dapat mengakibatkan atau menimbulkan banjir. Banjir adalah genangan air di tempat luas. Banjir sangat merugikan manusia. Banjir ini menggenangi jalan, rumah, sekolah, dan sawah. Semua orang juga tidak dapat bekerja. Murid-murid tidak dapat bersekolah. Tanaman padi juga jadi membusuk. Petani pun jadinya gagal untuk panen. Jadi di teks ini menceritakan akibat dari bencana alam banjir. Nah, coba perhatikan gambar-gambar yang ada di halaman ini. Itu merupakan gambar-gambar dari suasana saat banjir. Lihat, rumah-rumah, tanaman, semuanya tergenang oleh air. Lalu kita ke halaman 128. Di halaman 128 ada gambar juga yang paling atas. Coba kakak perhatikan. Nah, selain tadi banjir yang diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus, ada juga longsor yang diakibatkan oleh hujan. Nah, longsor ini adalah runtuhnya tanah pada lahan yang miring. Tanah longsor membahayakan. Tanah longsor ini dapat menimbun orang dan bangunan. Jadi ketika ada lahan yang tinggi dan miring, ketika terus-terusan diguyur hujan, bisa jadi lahan tersebut jadi longsor. Tanah-tanahnya jadi berjatuhan ke bawah, sehingga akan menimbul semua yang ada di bawah, termasuk itu orang maupun rumah. Jadi sangat berbahaya sekali ya jika ada rumah atau bangunan yang di pinggir lahan yang miring, karena bisa tertimbun oleh longsor. Terus kalau kakak udah paham, kakak jawab pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Kalau kakak paham dengan apa yang ibu bacakan, yang ibu jelaskan, pasti kakak bisa menjawabnya. Kalau udah kakak isi, kita ke halaman 129. Di halaman 129 masih bercerita tentang banjir. Nah, akibat dari banjir ini kan banyak warga yang kehilangan rumahnya karena terendam oleh banjir, dan juga kehilangan harta benda yang dipunya, ataupun barang-barangnya mereka juga ikutan terendam oleh banjir. Sehingga warga yang kena banjir terpaksa tinggal di tenda-tenda penampungan. Sedangkan warga dari daerah lain yang tidak terkena oleh
bencana alam seperti banjir itu ikut membantu. Warga menyumbangkan makanan, pakaian, selimut, dan juga obat-obatan, termasuk juga Bella. Bella ingin ikut membantu dengan cara mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai. Pakaian tersebut dikemas di dalam kardus, lalu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kan tadi ibu bilang karena benda-benda mereka yang terkena banjir itu terendam oleh air, jadinya basah, termasuk juga pakaian-pakaian mereka. Jadi mereka sangat membutuhkan pakaian-pakaian kering yang bersih dan masih layak pakai. Lalu setelah hujan itu reda, terus banjirnya sudah surut, warga semuanya bergotong royong untuk membersihkan lumpur yang ada di jalan dan juga di rumah-rumah. Sampah yang menumpuk juga diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan. Lingkungan pun kini menjadi bersih kembali. Bencana banjir pun tidak akan terulang lagi. Begitulah sikap terpuji yang ditunjukkan oleh warga. Nah, kakak tahu tidak, membantu orang lain dan bergotong royong itu merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Iya, betul sekali, merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di halaman 130, kakak centang untuk pernyataan yang sesuai dengan bacaan yang tadi ibu bacakan dan silang untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan ya. Kalau udah pembelajaran 1 ini sudah sampai sini pembahasannya ya kakak-kakak. Kita lanjutkan ke pembelajaran kedua di halaman 134. Nah, sesuai yang tadi ibu ceritakan atau ibu jelaskan di pembelajaran 1, bahwa dari bencana alam banjir ini sangat berdampak bagi warganya karena bisa kehilangan harta benda miliknya dan juga rumah-rumah mereka terkena banjir atau terendam oleh air sehingga mereka harus tinggal di tempat penampungan. Nah, meskipun begitu, banyak bantuan-bantuan yang diberikan, baik itu dari pemerintah maupun dari warga yang tidak terkena banjir atau bencana alam. Bantuannya itu berupa makanan, pakaian, buku, dan juga ada mainan untuk anak korban bencana alam ini. Dan ada pula dokter dan juga perawat karena akibat dari bencana alam ini termasuk banjir, bisa saja warga-warganya itu ada yang terserang oleh penyakit gitu ya. Dan juga warga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan bantuannya. Lalu kita lanjutkan ke halaman 135. Di halaman 135 kita akan belajar ungkapan terima kasih dan ungkapan tanggapan. Pasti kakak udah mengerti ya bagaimana kalimat terima kasih dan bagaimana juga tanggapannya.
Nah, tapi ibu akan berikan contohnya sesuai di halaman ini. Contoh dari ungkapan terima kasih itu seperti ini. Terima kasih Bu atas bantuan selimutnya. Nah, itu merupakan ungkapan dari rasa terima kasih. Lalu tanggapannya seperti apa? Nah, tanggapannya seperti ini. Sudah seharusnya sesama manusia saling membantu. Nah, itu merupakan tanggapan dari ungkapan terima kasih yang diberikan. Kalau kakak sudah paham bagaimana ungkapan terima kasih dan tanggapan, kita lanjutkan. Masih di halaman ini, kita lihat ke bawahnya ada ajakan ayo menulis. Kakak perintahnya untuk menulis bagaimana ucapan terima kasih dan beserta tanggapannya sesuai dengan gambar yang ada di buku. Jadi ada dua gambar. Gambar pertama itu gambar A, lalu kedua gambar B. Jadi kakak tulis ya, di A itu untuk gambar pertama. Ungkapan terima kasihnya seperti apa? Yang diberikan siapa berarti? Anak-anak yang menerima bantuan. Dan tanggapannya yang diucapkan atau diungkapkan oleh yang memberi bantuan. Selanjutnya, yang terakhir di halaman 136 ada sebuah puisi yang judulnya Banjir. Ibu bacakan saja ya, kakak boleh sambil memperagakannya juga, boleh sambil mendengarkan yang ibu ucapkan. Hari itu hujan turun deras, jalan dan halaman tergenang air. Genangan air terus meninggi, banjir pun melanda. Semua panik, selamatkan jiwa dan harta benda. Semua berdoa pada Tuhan, selamatkanlah kami, lindungilah kami ya Tuhan. Nah, itu merupakan salah satu puisi tentang banjir. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai di pembelajaran 1 dan 2 ini. Terus semangat kakak belajarnya, yang lagi puasa atau yang sedang belajar untuk puasa. Semangat juga ya kakak-kakak. Hebat, berarti udah mau belajar berpuasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.